Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai guru bin sepuh yang kita ikuti semua saran Mauidhah Hasanahnya. Pada yang terhormat Raisul Majlis Bapak Ustadz Salim yang selalu setia menemani kita baik suka maupun duka, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza anzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mugi-mugi kula panjenengan sami kita semua menjadi salah satu hamba Allah yang rajin bersyukur. Amin Allahumma amin. Mari ulangi lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang membaca selawat akan mendapatkan 10 kebaikan. Nih, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang mencintaiku kata Nabi akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Tapi biasanya kalau Kanjeng Nabi sudah bilang tidak perlu amin, insyaallah pasti. Karena hadis qauliyah, fi'liyah maupun takrir Nabi itu kalau sudah disetujui Nabi, disampaikan Nabi, dilakukan Nabi itu pasti akan terjadi. Gitu nggih. Jadi kalau doa boleh kita bilang amin, tapi kalau hadis Nabi pasti. Amin Allahumma amin. Saya amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bertemu di setiap pekan. Seperti halnya panjenengan semua bertemu dengan Allah di setiap waktu. Bahkan di dalam Al-Qur'an sampai dituliskan wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa bahwa setiap individu, setiap manusia di dalam kerugian. Seperti yang dilakukan oleh nasyid terkenal waktu itu, demi masa, gitu kan? Sesungguhnya manusia kerugian. Nah, manusia itu semuanya rugi. Kenapa? Nah, karena melewatkan waktu begitu saja. Waktu itu bagaikan pisau ataupun pedang yang sangat tajam yang kalau kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa menjaga diri kita dari pisau itu, maka kita akan termakan oleh pisau, tertebas oleh pedang yang begitu landepnya. Landep itu bahasa Indonesia apa? Yang begitu tajamnya sehingga kita akan terputus, mungkin tangan kita yang kena, atau mata kita yang kena, atau leher kita yang mungkin saja juga terkena. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan waktu ini walaupun sepekan sekali untuk litolabil ilmi. Belajar itu bisa dari teman, bisa dari sahabat, bisa dari guru, bisa dari murid juga. Nah ini kebetulan panjenengan belajar dengan sahabat. Kalau sahabatin jenengan boten Pak, Bu, kalau sahabat boten do meneng kabeh, ya wis berarti do sibuk dewe-dewe. Nah, hari ini kita tidak akan bicara banyak. Saya akan sampaikan tentang faslun fil wudu wassalah. Jadi fasal yang menjelaskan tentang wudu dan juga salat. Ai hadza utawi iki ku faslun fasal fil wudu'i nerangake ing dalam perkawis wudu was sholati lan salat. Menjelaskan tentang fasalnya wudu dan juga salat.
Mengapa harus kita jelaskan? Karena memang manusia itu kan kadang semangat, kadang loyo, kadang lemes, kadang yo sumringah, kadang yo sedih, seneng, kadang kesel, kadang yo buatan kesel. Lah, ini mungkin saja saat ini kita sedang capek, sedang tidak semangat. Sehingga kalau wudhu ya ala kadarnya. Seperti orang yang sedang kedinginan, bangun subuh, pengen wudhu, waduh awakku dingin, terus akhirnya wudhunya pluk kayak wudhu bebek. Lah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu istaqsi isbaghal wudu'i fa innahu syatrul iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'. Fa idza faraghta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatil qadr. Min ba'di ghuslil qadamaini 10 marrat yufarrijullahu hammaka. Ini wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, yang kemudian dinukil, ditulis, dirapikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam sebuah risalah kecil namanya Wasiatul Mustafa. Wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, he Ali, istaqsi sempurnakno sira, ngatok sira isbaghal wudu'i ing sempurnane wudu. Kalau kita wudu disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Yang pertama pakai air. Yang kedua airnya cukup. Kemudian yang dibasuh anggota wudu itu harus sesuai. Mukanya juga sudah sempurna mukanya. Kalau mukanya lonjong, meranduwe wajah. Berarti sithik tok, ya. Tapi nak bunder kayak Pak Agus ngoten niku langsung semuanya. Maskernya dilepas dulu kan gitu. Tidak boleh ada yang kurang, telinganya nggak kebasuh sedikit, nggak apa-apa. Sing ini loh, pentolannya telinga ini juga kena. Kemudian kalau membasuh tangan, itu juga mirfaqo ini, dua siku harus sudah terlewati. Makanya Imam Syafi'i, mazhabul Imam Syafi'i itu paling cocok dengan budaya Indonesia. Indonesia itu orangnya itu paling nggak marem. Misalnya nggak sidik. Contoh sedulurin jenengan datang ke rumah, terus kemudian jenengan punya mangga banyak. Mangga itu yang dikasihkan saudara jenengan yang keluar kota, itu biasanya tidak hanya satu plastik, tapi satu gerobak. Mengapa? Karena orang puas nang isi ditok. Biasanya orang Indonesia itu kalau ngasih yang banyak-banyak. Contohnya di NA Mesin itu kalau makan kan prasmanan. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya wudu hanya separuh, nggak sampai mirfaqo ini, nggak sampai siku tangannya, ini berarti belum sempurna. Nek coro wong Jawa, coro kita ini ora marem. Makanya dimaksimalkan bahkan melebihi mirfaqo ini. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan orang Jawa, tapi pendapat-pendapatnya itu mengena untuk kita semua yang ada di sini. Isbaghal wudu fa innahu syatrul iman. Fa innahu mengkostune wudu iku syatrul iman, sebagian iman atau separuhnya iman. Maka kalau wudunya tidak sempurna, tidak sah, maka imannya juga tidak sempurna. Mengapa? Karena wudu biasanya dilakukan karena dasar kita mau melaksanakan sholat. Orang melaksanakan sholat itu karena perintah Allah yang wajib. Aqimus sholat. Nah, aqimus sholat. Kita melaksanakan sholat. Itu hukumnya wajib. Maka di samping kita melaksanakan sholat wajib, maka kita harus melaksanakan yang namanya wudu. Lah wudu nak ora sempurna, wudu kalau tidak sah, maka yang terjadi sholatnya pun tidak sah. Maka dikatakan fa innahu syatrul iman. Ciri khasnya orang yang rajin berwudu berarti dia ingin melaksanakan perintah Allah. Dawaimul wudu, dia akan ghaddul basar. Tidak mau lirik kanan kiri. Itu sudah punya suami. Itu sudah punya istri. Nah, contoh ini. Ini karena apa? Biasanya malu karena wudunya. Sehingga kalau dia masih dawaimul wudu, melaksanakan wudu, maka dia mau lirik-lirik kanan kiri rotok pekewo. Maaf, saya punya wudu. Demek tangannya kadang izin. Salaman misalnya. Batal wudu nih, wudu meneh. Tapi kalau misalnya nggak pengen wudu lagi, rasa salaman karo sepeda yang jenisnya. Ngoten niku. Kalau sama murid, wah itu ini. Yo ono kalane iso, yo ono kalane ora. Tergantung kita yang mau gitu salaman atau enggak. Ning penting kita tetap wudu. Fa innahu syatrul iman.
Fa idza tawadda'na mongko nalikane wudu sapa sira fala tusrif mongko aja boros sapa sira fil mai ing dalem gunake banyu. Jika kita mau melaksanakan wudu jangan memakai air yang boros. Contoh SMK 1 krisis air, apalagi hari Jumat misalnya ya. Meh Jumatan bocah-bocah antri, jenengan ditunggu antri. Sing bapak-bapak iki lho, wudune terus blok-blok wajahe dibuas ping 100. Sampai muridé, Pak, mpun Pak, wis ben, sing penting marem jarene. Cuacane panas, hatiku juga lagi panas. Wudune sing akeh. Ini boros, hukumnya ndak boleh. Kan sudah dikasih batasan maksimal 3 kali. Itu pun sunnah, dapat sunnah. Jadi kalau lebih dari sunnah, mesti lebih dari 3 kali sampai 10 kali, 20 kali jenengan geblek pundak ebrek wes bar. Ojo kakan wudu. Ngoten niku soalnya setan sing nggawa. Nggih. Kenapa? Fa idza tawadda'ta fala tusrif bil ma. Fala tusrifil fil ma. Fa idza faraghta mongko nalekane rampung sapa sira min tuhrin saking sesuci faqra mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadri ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kalau kita sudah selesai wudu, maka kita disunahkan untuk membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr ping 10. Ya, mim ba'di ghuslil qadamaini ing dalem sakwuse mbasuh 2 kaki asram maratin kelawan ping 10. Iki sing ping 10 ora sikile sing dibasuh ping 10. Sikile ping 3 wae, tapi sing dibaca 10 itu adalah surat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr ping 11. Ning macane aja ngono kuwi, nak macane ngono kuwi jenengan ketinggalan imame. Pas salat wis imame wis Allahu Akbar, panjenengan wudu malah inna anzalna ping 10. Wah, imame assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, ora sida jamaah. Itu kalau ada waktu. Di lain waktu ketinggalan salat. Mane Ustaz Salim sudah ngimami, jenengan wudu telat sisan. Ngono ya maca inna anzalna ping 10, ya telat. Pak Dikuncoro wonge sregep, langsung maca inna wae tak prakteke. Begitu rampung, loh kok wis do salam, wah ras itu jamaah gitu ya. Enteni kloter berikutnya, tapi mboten apa-apa. Bacanya yang rada cepat inna anzalna fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Waduh, kok malah angel. Ya wis rasa diwaca, wong sunnah. Mim ba'di ghuslil qadamaini asyra marrat. Yufarrijullahu hammaka. Lah niki yufarrijullahu hammaka. Yufarriju mongko ngilangake sapa Allah hammaka ing susahe ira. Barang siapa yang membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr ping 11 ba'danipun wudu, maka insyaallah ya Allah akan akan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita. Sing lagi golek jodoh susah, engko digampangake golek jodoh nih. Sing ya pengene single lho, Pak. Nikah sesuai ya. Paling aku nikah umur 40. Misale ana sing ngomoten niku. Misale waduh, iki aku kerja dodolan ora payu-payu, engko insyaallah gampang payune. Duwe kantine ora ana sing nukoni, engko kabeh wong do haus kabeh do tuku ning kantine. Niku insyaallah. Yufarrijullahu hammaka. Mengapa demikian? Karena fa innahu syatrul iman. Wudu itu adalah sebagian dari iman. Itu yang pertama. Mengapa? Karena setiap orang wudu biasanya melaksanakan kewajiban, yaitu sholat. Orang sholat wajib wudu. Kalau tidak wudu, tidak sah sholatnya. Maka kalau biasanya sholat, ya karena kita melaksanakan sholat 5 kali sehari, maka wudunya pun juga 5 kali sehari. Tapi enggak, Pak. Saya juga baca Quran, juga wudu. Tapi ada juga Quran yang tidak pakai wudu, Quran terjemah. Wa min ba'dil ulama, jadi sebagian pendapatnya ulama boleh. Tetapi ya afdolnya tetap wudu. Ngoten niku. Lah terus piye? Kalau wudu berarti dia ingin melaksanakan kewajiban. Ini menunjukkan dia punya iman. Maka seperti diperlakukan seperti orang yang bertakwa.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu untuknya makhraja. Napa? Solusi yang akan bisa memecahkan masalah-masalahnya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tak terhingga dari manapun datangnya. Tidak hanya mungkin jenengan tidak hanya ngajar tok untuk gaji, tapi juga mendapatkan penghasilan lainnya di luar. Insya Allah. Nah ini salah satunya yang dinisbatkan kepada ketakwaan. Makanya betul, wudhu itu adalah syatul iman, karena setiap orang yang berwudhu pasti akan melaksanakan kewajiban, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, sunnahnya membaca Al-Quran. Yang ketiga, dawaimul wudhu. Dan yang keempat adalah dia bisa ghaddul basar, bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang yang iri, itu pun juga belum bisa menjaga ghaddul basarnya. Iri itu berdasarkan dari pandangannya. Makanya Syekh Naksabandi niku ngajari kepada kita supaya menjadi orang yang tidak mudah iri terhadap orang lain. Pandangannya kita lihat, memang kita lihat mereka, wah dia lebih sukses dari kita, mobilnya Pajero, sementara saya juga sama Pajero. Bedanya kalau dia Pajero asli, kalau saya panas Jero. Ora apa-apa, ojo iri. Cukup dengan ya Allah, saya pun sama ingin menjadi hamba yang punya seperti itu. Tapi saya tidak iri lah. Hatinya tetap Allah, sir, tidak terlihat. Jadi kita pengen tapi tidak menunjukkan iri, tidak melakukan maksiat lah gitu. Nah, ngoten niku. Jadi Syekh Naksabandi ngajari kita untuk bisa menjaga pandangan kita, salah satunya syahwat dunia, termasuk juga bagian dari ghaddul basar harus kita lakukan. Nggih. Ngoten niku. Nah, terus kemudian apa sih yang mendasari? Nah, yang mendasari bahwasanya wudhu itu apakah betul di dalam Al-Quran sudah disebutkan? Nah, ini Bu Isyarah juga sudah hafal ayatnya. Jadi ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sih wudhu itu bisa menjadi keharusan bagi umat Islam. Nah, gitu kan? Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau waca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Niku jenengan nanti baca sendiri terjemahnya di Quran surat Al-Maidah ayat 6, nggih. Karena niki wekdal sampun mepet, alias kita harus segera pindah, maka kulo akhiri sampai di sini saja. Kalau seandainya ada yang kurang, akan kita lanjutkan di lain kesempatan, insya Allah. Cukup semanten atur kulo klinta-klunten kulo nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.